Ya, kan Bu. Baik, Assalamualaikum Pak Yuda. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau begitu Pak, saya juga baik. Bapak nanti akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Apakah boleh Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Eh, Baik Pak, nanti pada saat coaching antara coach dengan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Selanjutnya, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Dan nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan? Nah, dan jangan lupa juga Pak, apa namanya, percakapan coach ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Siap. Di antaranya adalah kemitraan, proses berpikir, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak? Silakan Bu. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama, mengenai kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Oke Bu, proses coaching ini Bu harapannya nanti saya akan mendapatkan kompetensi yang dapat dikembangkan. Kompetensi ini meliputi 3 hal Bu ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat kegiatan coaching ini Bu. Ya. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti tersebut ya, 3 kompetensi inti tersebut ya Pak ya. Ya Bu, betul Terdiri Bu. dari atau persen, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak ya. Siap Bu, betul Bu. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Jadi di antara ketiga kompetensi coaching itu Bu, itu menurut saya ada 2 hal yang penting Bu, yang bakal akan saya fokuskan Bu. Yaitu yang pertama menjadi seorang pendengar yang aktif, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Itu yang akan saya fokuskan Bu. Ya, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian itu yang bagaimana Pak ya? Nah, jadi Bu Yang bagian apa? ya Bu, Ya, silakan. ketercapaian yang ingin didapatkan Bu dari kegiatan coaching ini Bu, saya dapat membantu coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Sehingga coach dapat mengetahui Bu cara-cara yang harus dilakukan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang coach saya hadapi Bu. Seperti itu Bu. Baik. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita
akan mengobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, silakan Pak melakukan proses coachingnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Pak Dep. Silakan, Pak Dep. Oh iya Pak, terima kasih. Silakan duduk. Gimana kabarnya, Pak Dep? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya Ya. luar biasa nih. Kayaknya cerah sekali habis gajian Pak Dep ya. Udah cerah. Pak Dep tadi WhatsApp ya, katanya ada yang mau diceritakan Pak. Apa Pak yang mau diceritakan? Silakan Pak. Iya Pak, jadi saya tuh ingin apa ya ngobrol dengan Pak Yuda gitu Pak ya, sharing-sharing dengan Pak Yuda. Jadi Siap karena Pak. saya ini ada sedikit permasalahan Pak ya, ada permasalahan dengan salah satu siswa ya Pak di kelas itu Pak. Jadi saya itu akan apa ya minta saran ya, saran dari Pak Yuda atas kayak permasalahan yang saya hadapi. Begitu Pak. Ya, kira-kira permasalahannya apa itu Pak? Ya Pak, jadi gini Pak. Pak, jadi saya kan di kelas 5 dan Pak tahu sendiri Pak ya, salah satu siswa saya yang bernama Putra. Dan Pak Yuda tahu sendiri kan luar biasa. Jadi kalau saya perhatikan kan dia itu hiperaktif Pak. Ya, Iya Pak. hiperaktif. Kalau kalau nakal sih enggak sebenarnya Pak ya. Kalau nakal sih enggak, tapi hiperaktif gitu Pak ya. Jadi kalau di kelas itu nggak bisa tenang Pak ya, nggak bisa tenang, sering apa ya ngajak ngobrol teman-temannya gitu Pak. Ketika saya ngajar di kelas itu Pak, sehingga ya otomatis teman-temannya itu terganggu Pak. Ya terganggu pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu Pak. Dan kadang-kadang ya siswa tersebut ya atau putra itu sering jalan-jalan tuh Pak ya, sering jalan-jalan di kelas gitu Pak, dan bisa dikatakan ya nggak bisa anteng gitu Pak ya. Tentang Pak ya. Akhirnya kan saya bingung Pak. Wah, ini bingung bagaimana lah kira-kira cara mengatasi ini Pak. Masalah si Gitu. Putra Pak ya. Oh gitu Pak ya. Emang saya juga kalau memperhatikan Putra itu kayak gitu Pak. Walaupun saya nggak ngajarnya, saya pernah Pak ketemu Putra ya. Saya kan selalu di kelas 1 ya. Waktu di kelas 1 saya nggak ngajar karena Putra diajar sama Bu Rumiati gitu ya. Dan sekarang dan saya sempat juga dengar cerita-cerita itu dari Pak Nas, guru Pai gitu kan ya. Iya Pak, Kemudian betul Pak. Elia, guru apa namanya olahraganya memang Putra itu seperti itu Pak ya. Wah, ya mau gimana lagi Pak? Mau gimana gimana itu ya murid kita ya. Iya Itu Pak. iya Pak, betul Oke, Pak. kita diskusi lebih lebih jauh itu Pak. Lebih jauh tentang si Putra ini. Harapan tujuan Bapak dari diskusi kita kali ini apa itu Pak? Ya Pak. Jadi ya harapan saya dari diskusi ini Pak ya, ya saya nemukan solusi Pak ya, solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas itu Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi dapat Ya, solusi itu Pak intinya Pak. oke, iya Pak. Harapannya ya nanti temukan solusi bersama Pak ya dari obrolan-obrolan kita siang hari ini ya. Nah, Pak Pak Dep ngajar Putra ini baru baru ketemunya baru di kelas 5 ini Pak Dep ya. Iya betul Pak. Baru ini Pak saya Pak. Baru di kelas 5. Pak Dep selama ini juga sebelumnya ngajar kelas berapa Pak? Ya saya ini kan anak kelas 5 sebenarnya Pak. Tapi kan saat ini kan baru kenaikan kelas Pak. Oh iya Nah, ya jadi baru bertemu ya baru ketemu saya iya, Mas sama saya Putra ya jadi Pak ya. iya Pak. Jadi baru bertemu ini Pak dengan putra ini Pak. Bertemu anak spesial kayak Putra ini baru kali ini Iya luar biasa spesial Pak. Pak ya. Oke Pak, idealnya Pak. Pengennya gimana nantinya ke depannya? Ya Pak. Jadi kalau saya sih inginnya ya anak tersebut ya benar-benar paham dengan posisinya Pak ya. Paham ketika apa yang harus dilakukan di kelas itu seperti apa, pada saat saya ngajar ya harus seperti apa, harus memperhatikan seperti itu Pak. Nah mungkin itu Pak ya. Yang satu lagi ya mungkin apa ya, dapat benar-benar fokus itu Pak, fokus Fokusnya dalam Pak ya. pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya seperti itu Pak. Oke, siap. Jadi itu harapannya Pak ya. Nantinya putranya itu jadi anak seperti itu Pak ya. Iya Tentunya ya harapan kita bersama.
karena Iya. ini murid kita, Pak. Pak Dep, si putra ini kan usil ya, usil, nggak mau fokus, dan sana jalan sini, itu suatu masalah, Pak. Sebenarnya kasihan juga lihat dia nih, Pak ya. Tapi akademiknya itu, Pak, kira-kira, Pak. Iya, kalau saat ini saya perhatikan akademiknya itu lumayan, Pak. Ya lumayan, Bisa lumayan mengikuti bagus, Pak. pembelajaran. Ya, ketika saya berikan apa ya pertanyaan-pertanyaan itu Pak, ketika pembelajaran ya bisa jawab Pak. Oh, luar Gitu. Jadi memang biasa, Pak benar-benar ya. spesial ini Pak. Ya saya dengar juga itu dengar dari Bu Elia, Pak. Olahraganya juga bagus, Pak. Itu Nah itu Pak. apalagi fokusnya dia tuh di pantai, Pak. Bisa salto depan, salto belakang itu luar biasa. Jarang anak yang seperti itu, Pak Dep ya. Iya ya. Tapi memang kayaknya, Pak ya, dia ini lebih ke kinestetik gitu kayaknya, Pak ya. Nggak mau diem saya bawa di dalam kelas. Tapi yang jadi masalah di kelas mengganggu rekan-rekannya gitu, Pak ya. Ya ya Oke, betul Pak Pak. Dep. Ya, Putra luar biasa sekali. Pak Dep, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi Putra, Pak? Ya. Jadi selama ini saya lakukan ya Pak Yuda ya. Jadi sebenarnya saya sudah berusaha untuk apa ya mengingatkan dia itu Pak ya. Mengingatkan bahwa perbuatannya itu eh, kurang kurang apa ya kurang begitu tepat Pak ya dan jangan diulangi. Kemudian saya nasihati juga bahwa tindakannya tersebut dapat mengganggu teman-temannya pada saat pelajaran. Gitu Pak. Jadi pertama memang iya Pak ketika saya nasihati itu iya dia itu benar-benar apa ya mendengar nasihat yang saya berikan Pak. Tapi ya keesokan harinya itu ngulang lagi gitu. Ngulang lagi gitu, ganggu temennya lagi gitu, Pak ya, Iya, usil jadi lagi gitu, Pak ya. Oke, jadi Pak Dep sudah melakukan pendekatan secara personal, Pak ya, memanggil iya, Putra, menasihati Putra, tapi kenyataannya hasilnya, Pak, iya kurang signifikan lah Pak ya. kurang signifikan, masih belum ada perubahan gitu, Pak. Iya, Oke, Pak Dep, luar biasa. Apa yang dilakukan Pak Dep itu sebenarnya sudah luar biasa sekali, Pak Dep sudah sangat sabar sekali gitu ya, mengingat putra yang seperti itu, Pak. Kira-kira Pak, ke depannya itu Pak Dep terpikir nggak Pak untuk hal lain atau cara lain untuk mengatasi ini, Pak? ya Pak. Kalau kedepannya saya sih inginnya apa ya menghadirkan orang tuanya Pak. Ya, Oh iya saya iya ingin iya iya. hadirkan orang tuanya di sekolah dan saya ajak ngobrol bersama Pak untuk apa ya solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Pak ya. Mungkin dengan tambahan nasihat dari orang tuanya mungkin dapat apa ya memberikan perubahan untuk putra itu Pak. Seperti itu Pak. Iya, jadi intinya nanti akan berkolaborasi, memanggil orang tua putra gitu ya, untuk ngobrolin permasalahan tentang si putra ini, Pak ya. Ya karena memang Pak ya karakternya itu yang tahu lebih sebenarnya orang tua, Pak ya. Ya, tapi kan kadang kan orang tua sekarang itu acuh, Pak. Kan anaknya itu sepenuhnya kepada guru, padahal itu kan tanggung jawab bersama, Pak ya. Oke, luar Iya. biasa, Pak. Dukung itu, Pak. Tapi Pak, eh, nantinya kita antisipasi, Pak ya. Yang Bapak rencanakan itu takutnya nanti belum memberikan juga perubahan terhadap si putra ini, Pak. Kira-kira ada nggak, Pak? Terpikir hal yang lain, Pak, yang bisa dilakukan, Pak, untuk alternatif? Iya Pak ya apa ya kalau selain manggil orang tua mungkin saya akan lakukan segitiga restitusi kali Pak Waduh, ya. mantap. Nah, segitiga restitusi saya rasa mungkin itu apa ya dapat memberikan dampak yang lebih signifikan saya rasa Pak. Iya, Itu Pak. mantap sekali. Segitiga restitusi jadi, Pak ya. Ya, iya Pak. Oke, baru kemarin kita Pak webinar sama Pak ya, mendapatkan Iya materi Pak. pendisiplinan anak dengan metode segitiga restitusi. Luar biasa itu Pak, luar biasa sekali. Oke Pak, di sini kan ada dua alternatif Pak ya. Yang pertama Bapak untuk menanggulangi si putra ini tadi Pak ya. Yang pertama Bapak membuat rencana nanti akan memanggil orang tuanya untuk berdiskusi, berkolaborasi. Kemudian yang kedua ingin melakukan segitiga restitusi. Kira-kira Pak, kira-kira ini Pak ya, dari kedua yang Bapak pikirkan ini, yang Bapak harapkan ini, mana yang lebih tepat Pak untuk si putra Pak? Ya, saya pikir yang segitiga restitusi Pak. Ya, Segitiga restitusi Pak. segitiga restitusi saya rasa lebih efektif Pak. Itu Pak. Jadi Segitiga restitusi Pak ya jadi ya, ya. Oke. Dan Bapak mau melakukan itu? oh iya Pak. Akan insya Allah Pak akan saya lakukan segitiga restitusi nanti Pak dengan Oke. putra Pak. Oke. Pak, tentunya untuk merubah tingkah laku putra ini
ini dengan segitiga restitusi itu kan butuh perencanaan Pak ya. Nah, dalam hal perencanaan ini Pak, apa yang akan Bapak siapkan Pak? Ya Pak, jadi saya akan merencanakan dengan matang itu Pak, akan melakukan segitiga restitusi ya Pak ya. Jadi yang pertama ya kita atau apa akan saya lakukan segitiga restitusi secara penuh Pak ya. Nah, kan Ya. kita tahu Pak ya bahwa segitiga restitusi kan ada 3 tahapan Pak ya. Nah, yang pertama tentunya akan menstabilkan identitas dulu Pak. Jadi saya akan stabilkan dulu ya identitas si putra tadi, bahwasanya memang yang dia lakukan itu mungkin saja dilakukan oleh orang-orang lain juga Pak ya. Oke, Dan siap. iya Pak, jadi kita stabilkan dulu identitas anak tersebut supaya anak-anak itu tidak merasa terpojokkan Pak ya. Nah itu, setelah itu kemudian saya akan memvalidasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang ia lakukan itu sebenarnya tidak apa ya, kurang tepat Pak ya, kurang tepat dilakukan gitu ya. Jadi Ya, setelah itu baru kemudian saya akan menanyakan keyakinan kelasnya Pak. Nah karena kemarin itu kan baru buat keyakinan kelas Pak. Nah dan ketika membuat keyakinan kelas kan dibuat secara bersama-sama Pak. Saya buat dengan anak-anak juga Pak. Iya, dengan si Ya, putra juga tentunya Pak ya. lah iya, 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 dia iya juga betul. buat sebenarnya keyakinan kelas itu. Ya Pak. Nah, jadi dengan segitiga ini nanti kemudian keyakinan kelas yang telah ia buat tadi, Pak ya, kemudian dapat teringat, dan kemudian apa? Dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri putra itu untuk Iya. kemudian dapat berubah lebih baik lagi itu, Pak. Oke, Nah, benar itu, Pak. sekali Pak. Ternyata pemahaman Dep dari hasil webinar kemarin masih sangat melekat sekali Pak ya. Waduh, luar biasa. Malah saya lupa Pak itu Pak. Luar biasa. Ini nanti saya mau belajar lagi nih sama Pak Dep ini. Oke Pak Dep, itu yang Bapak rencanakan Pak ya. Konkretnya Iya. Pak, konkretnya Pak. Ya, konkretnya kapan mau diterapin Pak? Oh iya Pak, secepatnya Pak. Saya pengennya masalah ini segera terselesaikan Pak ya. Jadi proses pembelajaran di kelas saya itu benar-benar dapat efektif gitu loh Pak. Ya Oke. kalau bisa besok Pak ya, besok saya usahakan itu saya akan lakukan segitiga restitusi terhadap putra Pak. Panggil panggil si putra Pak ya. Oh iya Pak, saya Panggil si panggil, saya putra. lakukan segitiga restitusi, gitu Pak. Pendekatan personal lagi dengan segitiga restitusi Pak. Luar biasa Pak, rencana yang sangat luar biasa sekali Pak. Nah ini Pak, saran Pak ya, ini kan mantap sekali ini Pak. Kalau bisa nanti ketika Bapak proses segitiga restitusi Pak, direkam Pak. Jadi nanti kita bisa jadikan suatu video inspirasi gitu Pak. Ya, karena pemahaman segitiga restitusi kan sepenuhnya belum meluas. 4 tahun nanti pemahaman kita ini bisa kita bagikan bagi praktik di komunitas belajar kita Pak, di KKG itu kan, karena kan terkait pengurus KKG Pak Dep ketuanya, kemudian saya sekretarisnya gitu kan. Nanti kita Iya kita Pak. apa sosialisasikan, kita seminarkan dengan teman-teman ya. Nah, dengan kalau nanti Pak Dep Ya Pak, sudah ada siap. video keberhasilan Pak Dep ketika restitusikan, itu bisa menjadi sebuah penguatan ya Pak ya bagi rekan-rekan. Oke Pak Dep, Ya Pak, siap. hanya hal yang ingin Pak Dep lakukan itu bisa terrealisasi, dapat merubah putra ya dari tingkah Ya. lakunya di kelas sehingga tidak mengganggu teman-temannya Pak. Pak Dep, apa yang Bapak dapatkan Pak dan kita berdua sore ini Pak? Oh ya Pak, jadi setelah diskusi dengan Pak Yuda itu saya apa ya, jadi apa ya, dapat gambaran Pak ya, dapat gambaran mengenai solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak di kelas itu. Ya, jadi Oke. apa ya, dapat mencerahkan lah ya, ya Pak ya. Diskusi dengan Pak Yudan ini memberikan pencerahan bagi saya atas masalah yang saya hadapi. Oke, sama Dep. Kalau begitu sama. Saya juga jadi kenal putra, selama ini kan saya hanya melihat dari jauh. Nanti siapa tahu tahun depan diberikan kepala sekolah Pak Dep jadi kelas 6. Kan saya jadi dari informasi dari Pak Dep saya bisa memahami dulu karakter si ini. Oke. Kemudian bagaimana Pak Dep tadi merencanakan segitiga restitusi itu juga baik sekali, juga sangat inspirasi Pak Dep bagi saya. Oke Pak Dep, terima kasih Pak Dep telah curhat dengan saya ya Pak Dep ya. Harapannya nanti hal ini dapat kita kembangkan bersama, kemudian dapat merubah pendisiplinan ya bagi anak-anak di sekolah Pak Dep ya. Oke Pak Dep, terima Oke. kasih Pak Dep ya. Ya Pak, saya Pak yang terima kasih Pak ya. Oke,
Saya Sama-sama. terima Mungkin kasih cukup dengan sampai Pak di Yuda, sini Pak. Pak Dep ya. Saya mau masuk kelas nih Pak Dep. Udah jam 10.30 Pak Dep. Oke, makasih Pak Dep. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih loh, Pak ya. Sama-sama Pak Dep. Ya, Bang. Baik, alhamdulillah Pak Yuda tadi telah melakukan coaching dengan Pak Depi. Bagaimana tadi rencana coachingnya Pak? Apakah lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Nah Pak ya, setelah melakukan observasi bersama coach, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama mengenai apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak. Siap Bu. Jadi tadi selama saya melakukan kegiatan coaching ya bersama coach saya Pak Depi Supajar itu Bu ya, saya sudah melakukannya dengan alur cerita Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga Bu sudah menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya Bu. Itu Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan yang tadi ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach. Kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak. Bapak itu sudah fokus terhadap coach-nya, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan saat melakukan coaching-coaching ke berikutnya. Amin Bu, amin. Ya. Oh ya Pak, ada satu lagi ya Pak ya. Untuk depannya nih, pertanyaan lagi ya Pak ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini, Pak? Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, saya ingin lebih memahami lagi Bu, memahami secara mendalam bagaimana alur kita itu diterapkan, kemudian memahami kembali ketiga kompetensi dari kegiatan coaching, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching-coaching itu ke depannya itu bisa lebih baik lagi Bu, itu Bu. Ya. Baik Pak, luar biasa. Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri, mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.